Jadi sebenarnya gelombang cinta itu bisa kita stimulus atau kita rangsang ya. Jadi jangan cuma nunggu aja ya. Si Ade memang tahu kapan dia harus lahir, tapi kita harus juga ikhtiar. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di official YouTube Gantesha Mardutila. Kali ini kita kembali sharing kesehatan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung dan mensupport channel ini supaya bisa lebih berkembang dan bermanfaat lagi bagi banyak orang. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya ada video baru bisa dapet infonya. Terus jangan lupa like, komen. Kalau ada kritik dan saran bisa langsung berkomentar di bawah ya. Jadi pertanyaan yang masuk kali ini adalah gimana caranya memicu kontraksi. Udah masuk 40 minggu, udah mendekati HPL tapi gelombang cintanya kok belum datang-datang ya. Pasti khawatir banget dan bikin kepikiran tentunya ya. Tapi itu malah justru membuat hambatan bagi si gelombang cinta itu datang kalau kitanya aja panik, kitanya aja khawatir, kitanya aja banyak pikiran, kitanya aja stres. Nah, untuk merilis semuanya kita perlu knowledge. Jadi pengetahuan adalah is power ya. Jadi kalau kitanya udah banyak tahu, kita nggak perlu lagi khawatir, kita nggak perlu lagi panik dan stres tentunya ya. Jadi sebenarnya gelombang cinta itu bisa kita stimulus atau kita rangsang ya. Jadi jangan cuma nunggu aja ya. Si Ade memang tahu kapan dia harus lahir, tapi kita harus juga ikhtiar ya. Di 37 minggu itu biasanya udah mulai kita upayakan ya biar memancing kontraksi ya. Jadi jangan nunggu sampai HPL itu terlewat atau menunggu mendekati HPL gitu ya. Bagusnya memang udah dikatakan aterem atau dikatakan siap lahir nih adik bayi, kita udah mulai mempersiapkan gelombang cintanya datang ya. Semuanya kita persiapkan ya. Jadi ilmu-ilmu persalinan kita harus sudah punya ya, terutama mental kita itu harus kuat. Oke. Nah, sekarang tadi pertanyaannya gimana kita memicu kontraksi di usia kehamilan yang udah aterem. Banyak banget sebenarnya yang ilmu udah berkembang banyak banget ya. Jadi dalam kontraksi itu kan bisa di stimulus ya, bisa dengan buah-buahan loh ternyata gitu ya. Buah apa aja yang memang biasanya dianjurkan supaya memicu kontraksi. Nah, yang pertama ada nanas. Ini memang belum ada penelitiannya, tapi di beberapa kondisi ada yang memang dia memicu kontraksi gitu ya. Kan nanas ini memang sebenarnya nggak boleh bagi ibu hamil ya yang berkembang di masyarakat karena takut keguguran dan sebagainya. Ya betul sekali, karena memang di nanas itu juga ada hormon yang memang dapat memicu kontraksi. Yang nggak boleh itu adalah di kehamilan muda, karena memang di kehamilan muda kalau kita makan nanas yang berlebihan dikhawatirkan kontraksi, terus terjadilah keguguran tadi. Nah, itu yang tidak boleh di kehamilan muda. Tapi untuk di kehamilan tua, nanas tersebut itu baik kalau kitanya nggak ada asam lambung tentunya ya, karena kan nanas sendiri itu ada asam-asam gitu ya. Khawatirnya memang kalau yang ada asam lambung biasanya ada yang sakit kena lambungnya, yaitu bisa diganti dengan buah lain. Nah, tadi nanas, balik dulu ke nanas dulu ya. Jadi nanas bagus buat yang udah masuk 37 minggu atau aterem tadi ya. Karena kan tadi kita mencari asupan-asupan yang memang dapat merangsang kontraksi gitu ya. Takaran-takarannya memang belum ada penelitian khusus ya, takaran yang harus dimakan buat ibu hamil supaya dapat merangsang kontraksi. Itu ya takaran, maksudnya beberapa potong nanas atau satu buah nanas kah gitu ya, masih belum ada penelitian khusus. Cuma memang kita tahu bahwa ada beberapa yang memang sudah membuktikan dengan memakan buah nanas kontraksinya timbul, gelombang cintanya datang gitu. Jadi boleh dicoba untuk nanas sendiri, jadi boleh nanas muda ya, lebih bagus gitu ya. Terus nggak ada asam lambung ibu hamilnya gitu, jadi aman ke perut dan nggak ada alergi atau alergi apapun gitu ya. Boleh dicoba dengan buah nanas. Nah, buah selanjutnya adalah buah durian gitu. Nah, buah durian sendiri juga dapat memicu kontraksi gitu ya, kalau memang berlebihan. Nah, ini kan kalau kita kan memang pinginnya ada kontraksi ya, jadi ya dianjurkan memang
bagusnya sih lebih banyak memakan durian gitu. Di kehamilan muda atau trimester 1, 2 itu sebenarnya boleh-boleh aja makan durian, bukannya nggak boleh, tapi yang nggak boleh itu adalah berlebihan gitu ya. Khawatirnya tadi takut timbul kontraksi. Jadi di yang udah masuk aterem nih ya, 37 minggu cobain durian kalau yang suka durian ya. Kalau yang nggak suka durian nggak usah dipaksakan, karena memang ada beberapa ibu hamil yang nggak suka buah durian karena baunya dan teksturnya mungkin ya. Nah, bisa dicoba dengan buah lain gitu ya. Buah lainnya seperti bisa mangga muda, kiwi, kurma. Nah, kurma berarti udah masuk mau masuk bulan puasa juga ya. Kurma ini kan udah banyak banget yang jual ya. Jadi nggak hanya di Arab aja gitu ya, tapi di Indonesia udah banyak banget yang jualan kurma gitu ya. Nah, untuk takaran kurma sendiri biasanya memicu kontraksi itu sekali makannya itu harus 7 buah. Jadi bukan hanya jadi 7-nya nggak maksudnya pagi misalnya 2, siang 2, malam 3 misalnya gitu ya, enggak, tapi sekali makannya 7. Itu biasanya ada beberapa yang memang terbukti memicu kontraksi. Jadi sekali makan harus 7 buah kurma ya. Terus tadi kiwi, stroberi ya, boleh dicoba, dan itu memang belum ada takarannya ya. Jadi semampunya aja, senyamannya aja, sambil kita afirmasi positif, sambil kita bayangkan bahwa gelombang cintanya akan hadir gitu ya. Terus selain buah-buahan tadi, bisa dengan berhubungan badan. Biasanya dokter atau bidan juga menyarankan untuk sering-sering berhubungan. Nah, yang dianjurkan itu berhubungannya adalah dari sperma pas suami ya tentunya. Jadi sperma itu kan mengandung prostaglandin dan itu bagus untuk melunakkan mulut rahim. Kalau udah mulut rahimnya lunak, biasanya itu dapat memicu gelombang cinta gitu. Jadi pertama di awal tadi nggak boleh stres ya, karena kan kalau misalnya kita stres itu gelombang cintanya terhambat ya. Karena apa ya, gelombang cinta itu keluar dari hormon bahagia kita. Jadi makanya saat mendekati bersalin gitu, kita nggak boleh stres, nggak boleh panik, karena kita harus mengeluarkan hormon bahagia kita untuk memicu kontraksi ya. Terus buah-buahan yang tadi disebutkan, terus bisa dengan berhubungan ya. Oke, terus pokoknya keep happy, jangan stres, dicobain semua ikhtiar. Setelah semuanya udah dicoba, pasrah ya. Jadi jangan terus ya kenapa ya udah segala dicobain kok kontraksinya nggak ada. Nah, itu juga jadi pikiran kan, balik lagi, jadi ngehambat lagi gelombang cintanya datang. Jadi setelah ikhtiar, kita berserah diri sama Allah, mudah-mudahan secepatnya gelombang cintanya datang, harusnya datang alami sampai proses pembukaannya lengkap ya. Semangat ya yang sedang menunggu gelombang cinta, pokoknya bahagia terus, dan jangan lupa tetap bersyukur dan berserah diri sama Allah. Dadah, terima kasih ya sudah menonton.